Halo sahabat Tribun Bekasi, Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners, hadir dalam program Bicara Politik. Dalam program Bicara Politik ini, saya Muhammad Azam tengah bersama Ketua Golkar Karawang, Pak Mulyono, Pak Syukur Mulyono. Syukur Mulyono, ya. Ya Pak, gimana kabarnya nih Kumadam? Alhamdulillah baik. Ya, memang sahabat Tribuners, Pak Mulyono ini terbilang baru ya sebagai Ketua Golkar Karawang. Nanti kita akan bahas, kita akan ulas karena memang ini kan menjelang 2024 yang nanti akan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada ya. Nanti kita akan bertanya-tanya dengan Pak Mulyono terkait target dari partai sendiri, baik itu suara, kursi, dan lain-lainnya. Ini Kang, sebelum masuk wawancara lebih lanjut, enaknya dipanggil apa? Pak atau Kang Mulyono nih? Kang Mulyono. Kang Mulyono ya. Siap, Kang Mulyono. Ini terkait Partai Golkar di Karawang sendiri di bawah kepemimpinan Kang Mulyono, seperti apa dan bisa diceritakan kembali awal mula tanggal berapa jadi Ketua Golkar Karawang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribuns. Perlu saya sampaikan, saya kepemimpinan DPD Golkar ini adalah periode kedua. Periode pertama yaitu saya menjadi Ketua DPD Golkar itu pada tahun 2018. 2018 ini yang kedua, periode kedua. Iya, periode kedua. Cuma insya Allah lah kedepannya Golkar tentunya sesuai dengan target daripada DPP, perintah dari Ketua Umum, kita akan memaksimalkan semua mesin partai di Kabupaten Karawang. Artinya kalau untuk dari target di 2024 sendiri berapa kursi dan suara gitu Ketua? Penambahan target kursi itu kita 9 sampai 10 kursi. Kita harus penambahan, kan awalnya 7, kemudian kita ditargetkan untuk bertambah 2 kursi jadi 9. Hasil rakerda kemarin, insya Allah ini tercapai. Pak, terkait sekarang kan berarti udah mulai sosialisasi ke masyarakat terkait Partai Golkar sendiri. Apa sih yang disampaikan atau tanda kutip yang dijual ke masyarakat tentang Partai Golkar untuk masyarakat Karawang itu, Ketua? Perlu saya sampaikan dulu bahwa kita sudah, Karawang ini terdiri dari 30 kecamatan. 30 kecamatan dengan 309 desa. Nah, dari 309 desa itu ada 6.227 RT ya, se-Kabupaten Karawang. Nah, kita sudah melakukan pembentukan struktural partai, yaitu dengan pembentukan korte-korte. Jadi kita sudah memiliki kader-kader baru di tingkat koordinator RT, di tingkat ketua pemenangan RT, yaitu sekitar 18.000 koordinator di setiap bukan RT. Hanya tingkat desa sampai RT, sampai tingkat RT kita bergerak. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tingkat RT, tinggal lakukan pembinaan, kemudian juga untuk persiapan benang saksi. Kemudian ketika ditanya apa program yang akan dipakai Golkar untuk menarik konstituen, yaitu bagaimana Golkar akan lebih memperjuangkan keinginan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Karawang, dalam hal ini menjadi fasilitator untuk pembangunan Karawang yang lebih baik. Ketua, artinya Golkar sendiri mungkin dengan wilayah tetangga ini kan tidak secara suara ya, tidak setinggi dari Bekasi. Walaupun memang masih cukup kuat di Karawang. Nah ini Bekasi pun 7 ya? Langkah-langkah di Bekasi 7, sama kita juga 7. Langkah-langkahnya untuk meningkatkan kembali misalnya menjadi partai pemenang lah bahasanya di Karawang, seperti apa yang? Ya tentunya kita struktur partai semua termasuk saya sendiri selaku ketua melakukan kunjungan-kunjungan roadshow kepada setiap wilayah, setiap desa-desa di Kabupaten Karawang. Kita sudah melakukan di 13 kecamatan. Dari 30 kecamatan, kita sudah 13 kecamatan
Di setiap desanya kita sudah melakukan kunjungan sosialisasi, termasuk pembentukan kader-kader tadi yang tadi korte-korte itu. Kalau untuk kehadiran Ridwan Kamil sendiri di Partai Golkar ada pengaruh tidak bagi Golkar Karawang gitu? Pastinya ada pengaruh dengan program-program keberhasilan Pak Ridwan Kamil. Tentunya ini merupakan suatu support bagi kita Partai Golkar, bahwa alhamdulillah Pak Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Tentunya ini akan lebih menaikkan elektabilitas Partai Golkar. Ridwan Kamil ini kan terkenal dengan milenialnya ya, terkenal dekat kaum milenial. Untuk di Golkar Karawang sendiri untuk mengejar atau merangkul para pemilih milenial seperti apa gitu tuh? Jadi gini ya, di Golkar ini lengkap sebetulnya. Ada Hasta Karya, ada 10 elemen ormas Partai Golkar, yaitu ada AMPI, ada AMPG, kemudian ada HWK, ada KPPG, kemudian ada Satkar Ulama. Nah, untuk menjaring milenial, kita memperdayakan AMPG, Angkatan Muda Pembaharu Angkatan Muda Partai Golkar, dan AMPI, Angkatan Muda Partai Indonesia, Pembaharuan Indonesia. Ini merupakan salah satu dari underground partai, Hasta Karya Partai yang kita gerakan untuk merekrut para generasi muda milenial. Gitu. Ya. Itu kalau untuk kabupaten sendiri menurut ketua dari segi pertumbuhan pembangunannya, pertumbuhan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonominya, bagi ketua sendiri seperti apa, dan ada tidak catatan-catatan yang harus dibenahi, dan yang lalu itu Golkar masuk dan itu menjadi program gitu nanti ketika Golkar menjadi ada perwakilannya gitu di DPRD, para perwakilan nanti di DPRD gitu. Kalau mengenai hasil dari pembangunan, alhamdulillah ya, yang namanya pembangunan pasti ada yang dihasilkan, tapi pasti juga ada kekurangannya. Disinilah ketika kekurangan ini Golkar berada, kita mengisi kekurangan ini nantinya, gitu kan, memperbaiki, kemudian lebih meningkatkan lagi kekurangan-kekurangan di mana, di sesi mana pembangunan itu sendiri kita perbaiki lagi. Gitu. Ya. Ketua, ini kan sudah sudah ramai lah terkait ketua ingin maju sebagai calon Bupati Karawang gitu. Itu ceritanya seperti apa gitu, dan ada dorongan seperti apa yang ingin membuat akhirnya ketua jadi ingin maju gitu sebagai calon Bupati Karawang? Karena gini ya, politik itu kan kepentingan dan merebut kekuasaan, politik itu ya. Tapi kami DPD Golkar Kabupaten Karawang saat ini adalah lebih mengutamakan dulu adalah bagaimana Golkar Karawang bisa memenangkan legislatif ini. Ini yang utama. Kemudian yang kedua, bagaimana kami bisa mengusung ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto bisa menjadi presiden. Itu. Nah, setelah itu baru kami juga ketika legislatif kita menang, kemudian Pak Erlangga pun kita bisa menangkan, baru kita berpikir untuk pilkada. Kalaupun ada dorongan-dorongan dari kader pada saat ini untuk mengusung saya menjadi Bupati Kabupaten Karawang, itu adalah bagian suatu hal yang wajar dari kader yang menginginkan ketuanya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang. Ya. Untuk ketua sendiri menanggapi itu, artinya kan udah ada dukungan dari kader untuk ketua maju sebagai. Kalau saya sih prinsipnya gini, terima kasih kepada para kader Golkar yang sudah mempercayai kami, saya khususnya ya. Tapi kami tetap berprinsip, saya harus bekerja dulu maksimal, memenangkan legislatif, kemudian memenangkan pileg, kemudian terkait dengan diri saya sendiri nanti mencalonkan atau tidaknya nanti kita lihat. Prinsipnya sesuatu yang terbaik itu Allah sudah siapkan untuk kehidupan saya. Gitu. Tua, jika nanti memang ini kan berarti masuk dalam bahasanya bursa calon Bupati Karawang gitu kan, dari ketua sendiri. Nah, udah mulai melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan elektabilitas atau seperti apa gitu? Saat ini kita belum mengarah ke sana ya. Langkah-langkah yang pertama sekarang ini adalah bagaimana kita memenangkan Partai Golkar dulu dengan sosialisasi, dengan roadshow, kunjungan ke wilayah-wilayah, menjual Partai Golkar, memenangkan Partai Golkar, menjual program-program Partai Golkar, kemudian mendukung bacalek-bacalek itu untuk bisa memenangkan kursi sebanyak-banyaknya di DPRD. Kemudian baru kita nanti setelah itu baru kita melangkah berpikir untuk bagaimana memenangkan pilkada di 2024 gitu. Kan dasarnya dari sini dulu, dari pileg dulu gitu. Karena pemilu dulu ya, pemilu kita menang maksimal baru kita jadi belum ada strategi khusus untuk pilkada nanti.
Ya, sekarang ini strategi yang khusus dan utamanya adalah bagaimana Pileg bisa menang, Pak Herlangga Hartarto bisa menjadi presiden. Gitu. Artinya jika ada dorongan dan ada itu siap gitu ya untuk maju sebagai calon bupati gitu. Ya, ketika nanti kita Pileg menang, Pilpres menang, dan saya sebagai kader Golkar tentunya harus siap ketika partai mengutus saya menjadi calon di pilkada, ya kita siap semaksimal apapun, ya gitu. Tapi mengenai kesiapan hari ini kita lebih fokus dulu kepada Pileg dan Pilpres. Terkait tadi program-program yang disampaikan untuk program dari Partai Golkar sendiri, ada nggak yang khas dan yang utama yang dilakukan, program-program apa misalnya ke masyarakat itu? Program saya adalah satu, program saya yang utama adalah bagaimana mengentaskan pengangguran di Kabupaten Karawang. Karawang ini kota industri, kota terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah pabrik di Karawang itu 1.700 pabrik. Iya. Tapi kita melihat kenyataannya bagaimana warga penduduk Karawang sendiri begitu sulitnya mendapat pekerjaan. Nah, ini perlu pemikiran kita nantinya ke depan ketika kita bisa memenangkan Pileg, Pilpres, kemudian menangkan Pilkada. Ini adalah merupakan salah satu yang harus diutamakan, bagaimana kita mengentaskan pengangguran dengan memberdayakan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi Karawang harus dinikmati oleh masyarakat pribumi Karawang. Itu prinsipnya. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin mengubah image Karawang. Nah, walaupun ini brandnya ini budaya, tapi akan lebih indahnya bertambah lagi ketika Karawang dengan brand baru, ya. Saya ingin membangun 1.001 masjid untuk Kabupaten Karawang. Itu rencana saya, ya. Karena saya berprinsip, kenapa tidak bisa, ya. Ini sudah saya lakukan sebelum saya jadi bupati, sebelum jadi ketua DPD Golkar. Alhamdulillah saya sudah bisa melakukan itu dengan tenaga, pikiran dan hasil kerja saya sendiri, ya. Jadi saya ingin membangun sehingga Karawang ini nanti kesannya bukan hanya kota goyang, ya, kota jaipong, tapi kota dengan 1.001 masjid. Dan saya jamin tidak akan mempergunakan anggaran APBD dana itu. Ya. Karena apa? CSR kita banyak kok, 1.700. Kenapa tidak bisa membangun? Kenapa Karawang ini sampai minta sumbangan di pinggir-pinggir jalan? Ya. Coba ya, kalau jalan ke Dengklok, jalan ke Cilamaya, itu pinggir jalan itu banyak gedem yang di tengah-tengah jalan. Kalau enggak tambang dibentangkan, ya, sampai lemparkan. Ini kan sangat menyedihkan. Pemimpin kita Islam, bupati kita Islam, anggota DPRD kita Islam, pejabat kita banyak Islam. Tapi di satu sisi ketika umat Islam ingin membangun sarana ibadah, masa harus sampai minta-minta ke tempat? Tentunya sarana ibadah bukan hanya itu aja, tapi ini yang krusial banget ya, yang tampak banget, yang kita Karawang ini mayoritasnya umat Islam. Jadi kami berencana program Golkar itu Karawang ingin merubah image dari kota goyang jadi kota Karawang dengan 1.001 masjid. Insya Allah mudah-mudahan rencana saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak akan menggunakan dana APBD. Itu dua program tadi ada. Dua program unggulan kita itu menghapuskan kemiskinan, menghapuskan pengangguran dengan memanfaatkan jumlah pabrik yang ada, ya kan. Kemudian kita ingin membangun dan menghilangkan sumbangan-sumbangan dari pinggir jalan dengan kita memberi bantuan membangun masjid-masjid di Kabupaten Karawang dengan jumlah 1.001 masjid di kepemimpinan nanti, rencana saya ini. Kalau keikutsertaan atau partisipasi para milenial gabung ke Partai Golkar di Karawang ini seperti apa ketua kondisinya dan berapa persen para milenial yang masuk Golkar Karawang? Alhamdulillah ya, kalau untuk milenial kan mereka tergabung di dalam AMPI, kemudian tergabung di dalam AMPG. Ini kan Angkatan Muda Partai Golkar, ada wadahnya di Golkar itu, ada 2 wadah, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, ada juga Angkatan Muda Partai Golkar AMPG. Mereka yang milenial ini tergabung di sini dan jumlahnya luar biasa, dan mereka sudah terbentuk di setiap kecamatan, semua ada wadahnya AMPG dan AMPI itu. Jadi masing-masing ada ngurusan. Golkar itu luar biasa, ada Satkar Ulama, itu para kiai, para ulama di situ berkumpul di Golkar. Kemudian ada Al Hidayah, pengajian-pengajian itu ada di Golkar. Ini merupakan underbrow Golkar semua, sayap-sayap Partai Golkar, sayap-sayap Hasta Karya Golkar. Artinya
peran milenial itu penting gitu ya. Oh iya penting, itu karena sendiri, jumlah ini kan sangat maksimal sekarang dibandingkan dengan usia ini milenial ini. ya. Ketua terakhir ini bagi apa harapan ketua sebagai ketua Golkar Karawang, dan juga mungkin jika kesempatan itu kan selalu ada dan selalu optimis terkait calon Bupati Karawang gitu, ada yang disampaikan buat masyarakat Karawang terkait visi misi Golkar maupun pesan yang ingin disampaikan buat warga masyarakat Karawang seperti apa? Ya, pesan saya kepada masyarakat, ayo masyarakat Karawang semua ngahiji. Kita buka teks Karawang ngahiji. Sesuai tagline Karawang ngahiji, menyatukan semua pikiran, tenaga, kemampuan untuk kemajuan dan perubahan Kabupaten Karawang. Terutama dengan 2 program yang akan kita laksanakan nanti ketika kita bisa memenangkan di Pilkada 2024 nanti. Siap. Makasih sahabat Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Golkar Karawang, Kang Syukur Mulyono ya, atas waktunya juga terima kasih. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa dalam program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.